Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sulistiono SPD. Saya guru agama di Sekolah SDN 03 Karangrejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Sahid Surakarta dengan NIM 25321222056. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan bukti lapor diri atau kartu ujian. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdoa? Mohon untuk ketua kelas memimpin berdoa pada pagi hari ini. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Untuk mengawali pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Oke, alhamdulillah. Untuk hari ini
Pelajarannya adalah pendidikan agama Islam. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar banyak mengenai kandungan-kandungan surat Al-Hujurat yang mengajarkan kita bahwa persaudaraan atau menghormati berbagai suku budaya itu adalah pelajaran atau hikmah yang harus kita lakukan. Untuk hari ini pelajarannya adalah bab 4 mengenai tanda-tanda balik. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru mau menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran untuk bab 4 ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Dan yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Coba Pak Guru tanyakan, siapa di sini yang sudah tahu mengenai balik? Kaisar? Oh, balik wajib sholat. Oke, bisa. Selanjutnya ada lagi? Maifa? Apa Maifa? Mengalami haid. Oke, masuk juga. Ada lagi? Ian? Apa? Mulai tumbuh dewasa. Oh, dari anak kecil sudah mulai tumbuh remaja, dewasa. Oke, semuanya bisa masuk. Nah, ini Pak Guru jelaskan sedikit mengenai tanda-tanda balik. Nah, kalian amati gambar yang ada di depan kalian sini. Pertama ada gambar. Oh, coba kalian amati. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Berada di manakah fase kamu sekarang? 1, 2, 3, 4 atau 5? 2. Nah, ini yang dinamakan dari anak-anak sudah mulai masuk ke remaja. Nah, Pak Guru nanti mengharapkan ini kan sudah dibagi beberapa kelompok belajar, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti Pak Guru berikan kertas yang akan digunakan untuk diskusi kalian. Nanti tolong didiskusikan mengenai gambar yang kalian lihat ini. Kalian mengamati dan beri kesimpulan terhadap gambar tersebut. Dikemukakan kepada teman-temanmu nanti. Nah, nanti untuk kelompoknya bisa bekerja sama. Oh, apa saja toh yang kalian lihat dari gambar ini? Berilah kesimpulan. Kelompok 1 harap nanti diberi nama. Kelompok 2 diberi nama. Kelompok 3 diberi nama. Iya. Tapi sebelum dikerjakan, Pak Guru ingin memberi gambaran kalian terhadap tanda-tanda balik. Nah, balik itu apa toh? Tadi ada temenmu yang mengatakan balik itu wajib sholat. Oke. Balik itu mengalami haid. Oke. Balik itu tadi yang apa? Mulai tumbuh dewasa. Oke, bisa. Nah, ini pengertian balik dalam Islam. Balik itu berarti telah sampai. Sampai apa? Pada usia kedewasaan. Baik secara fisik maupun mental. Di mana seseorang sudah mulai dibebani kewajiban. Nah,
Contohnya tadi wajib sholat itu termasuk dibebani kewajiban. Hukum syariat dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya di hadapan Allah. Berarti apa? Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah balik itu ditanggung sendiri. Contohnya, kalau kita tidak sholat atau tidak puasa, itu nanti yang menanggung atau yang mendapatkan pahala siapa? Diri kita sendiri. Oke, kita lanjutkan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Pertama, usia sudah masuk 15 tahun bagi laki-laki. Yang perempuan umur 9 tahun. Ini sudah mulai memasuki usia balik. Pak Guru tanya, untuk kelas 4 ini umurnya rata-rata berapa? Ada yang 9, mau 10, ada yang 11, 11 ada. Berarti untuk perempuan itu sudah memasuki usia balik. Lalu yang ketiga, keluarnya air mani atau mimpi basah bagi laki-laki. Malam-malam jebul katoke teles ngompol. Nah, itu namanya tidak ngompol tetapi mimpi basah. Lalu yang keempat itu haid bagi perempuan. Nah, ada perempuan mengalami yang namanya menstruasi. Darah yang dikeluarkan dari rahim. Karena yang mempunyai rahim itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke, pintar sekali. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Perempuan, 1, mengalami haid dan atau menstruasi, itu sama. 2, tumbuh bulu di bagian tubuh tertentu. Nah, lalu yang ketiga, suaranya nyaring. Coba kelas 4 naik teriak atau manggil temannya yang perempuan, nanti biasanya suaranya nyaring. Lalu untuk laki-laki, pertama mimpi basah, yang kedua tumbuh kok janggut. Apa ini? Jakun. Jakun itu bahasa Jawanya apa? Kolo jengking, kolo menjing. Oh, ini namanya jakun, sudah tumbuh. Nah, kalau ini sudah tumbuh, nanti yang ketiga suara semakin berat atau serak atau lebih besar. Itu biasanya laki-laki. Suaranya serak minum es atau serak apa? Waduh, minum es itu. Lalu yang keempat, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu, bengos, janggut, ketiak dan lain sebagainya. Biasanya itu adalah tanda-tanda biologis. Selanjutnya ini kewajiban kita sebagai orang yang sudah balik ketika mengalami mimpi basah atau perempuan yang haid atau menstruasi itu diwajibkan untuk mandi. Mandi besar atau mandi wajib adalah menyucikan diri dari hadas besar dalam Islam dengan cara mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang benar. Nah, itu tata cara mandi. Pertama, niat. Yang kedua, menuangkan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh. Menggunakan air yang suci, mensucikan. Ini yang harus banyak diperhatikan, oke? Menggunakan air yang suci, mensucikan. Selanjutnya, kalau ada orang yang mengalami mimpi basah atau terutama bagi perempuan yang haid, itu ada larangan-larangan.
Yang pertama, orang yang haid itu tidak boleh melaksanakan sholat. Yang kedua, larangannya apa? Membaca Al-Quran. Yang ketiga, puasa. Lalu Pak Guru tambahin lagi ada dua. Pertama, masuk ke dalam masjid. Karena apa? Nanti dikhawatirkan orang yang lagi haid itu darahnya bisa mengalir atau menetes ke dalam masjid. Makanya kita harus hati-hati. Itu apa ya namanya? Tidak larangan, tetapi himbauan kita berhati-hati agar masjid itu harus suci. Nah, untuk mengantisipasi hati-hati kita, makanya kita jangan masuk masjid dulu. Kalau Serambi boleh kalau masuk Serambi. Lalu ada lagi tawaf. Tawaf itu muter Ka'bah atau mengelilingi Ka'bah ketika umroh atau haji. Itu harus suci. Orang haid itu tidak boleh melaksanakan tawaf. Ini tadi kan dikatakan orang yang balik itu sudah diberi apa? Diberi perintah atau mengerjakan syariat. Nah ini pertama, orang yang sudah balik harus wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan harus full. Yang ketiga, menutup aurat. Auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut harus ditutup. Yang perempuan semua kecuali wajah dan tangan itu ketika sholat. Lalu yang keempat, berbakti kepada orang tua, kepada guru, kepada keluarga. Itu kita harus berbakti. Yang kelima adalah menuntut ilmu. Seperti kalian ini sekolah menuntut ilmu. Berarti kalau kalian sekolahnya sregep, disiplin, yang mendapatkan pahala itu siapa? Kita sendiri. Tetapi orang tua tetap mendapatkan. Karena apa? Yang memberi kalian baju siapa? Orang tua. Yang membelikan buku alat tulis siapa? Orang tua. Yang nyangoni kalian siapa? Orang tua. Makanya kita harus berbakti. Ini kewajiban kita sebagai orang yang sudah balik. Oke, itu adalah gambaran mengenai pelajaran pada hari ini. Lalu tadi kertas yang sudah Pak Guru bagikan, tolong didiskusikan setiap kelompoknya masing-masing mengenai fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk, mulai dikerjakan. Yuk, tulis. Kerjakan dulu. Jangan lupa ya, nama kelompoknya ditulis, anggota kelompoknya siapa saja ditulis. Yang lain bisa membantu cari jawabannya, ada di buku. Nah, dicari. Ada yang nulis, ada yang mencari jawaban.
bukunya dibuka, ayo dicari jawabannya. Ditulis, sambil menulis. Oke. Ya. Oh ya. Nulis kita tulis. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Dari kidis ngaruh baju sisi. Ucapannya itu aja ya. Itu cuma CDT. Kita delete. Sama mas, sudah ini. Siap, itu sih ngerti ya. Sudah selesai semuanya? Satu. Kelompok 2 belum. Oke, kelompok 3. Untuk sambil menunggu kelompok 2 yang belum selesai, coba mari kita presentasikan, sampaikan kepada teman kelas kalian mengenai hasil dari diskusi. Coba kita urut saja dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Mas Olis. Oke, bisa maju ke depan sini. Salam dulu. Yang keras suaranya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan fase-fase dari bayi sampai ke lansia atau orang tua. Oke, bisa dibacakan yang keras. Dari gambar tersebut, kami menyimpulkan bahwa pertumbuhan jasmani manusia itu beberapa fase, meliputi fase bayi, anak-anak, pendapatan masa, kemudian fase usia dewasa, di mana manusia berada pada suatu fase dan fase usia tua dan Dari kelompok 1, kalau suaranya kurang kedengaran, Pak Guru menjelaskan sedikit. Tadi untuk kelompok 1 coba beda bentar. Nih. Dari gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa perkembangan manusia itu memiliki 3 fase. Yang pertama itu ada fase bayi dan anak-anak. Itu adalah masa pertumbuhan cepat. Lalu yang kedua itu ada fase usia dewasa, di mana manusia berada pada kekuatan fisik. Lalu yang ketiga ada fase usia tua yang menjadi pertanda akhir kehidupan di dunia. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap belum? Sudah. Nah, sini silakan untuk menjelaskan kepada temannya. Sini aja biar kedengeran. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambilkan dari kelompok 2. Dari gambar tersebut kami menyimpulkan bahwa pertumbuhan manusia adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel dalam tubuh sehingga tubuh menjadi lebih besar, lebih berat, dan lebih panjang. Misalnya pertamanya jumlah gigi, ukuran panjang tulang, dan berat badan. Sudah? Ya, salam. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dari kelompok 2 ini menyimpulkan gambar tersebut bahwa pertumbuhan manusia itu proses pertambahannya ukuran dari kecil menjadi lebih besar, menjadi lebih besar. Contohnya bertambahnya jumlah gigi, oke betul. Dari bayi belum punya gigi menjadi punya gigi. Lalu apa ini? Lebih panjang misalnya panjang tulang, oke panjang tulang karena manusia itu dari pendek bisa tumbuh menjadi lebih tinggi tumbuhnya tulang. Lalu berat badan, oke juga bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Siapa yang akan mewakilkan? Aisyah. Coba maju sini. Yang keras, sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Dari gambar tersebut kami menyimpulkan bahwa pertumbuhan manusia merupakan nikmat dan amanah dari Allah yang perlu dijaga dengan baik karena kita diberi oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati akan manusia dapat bersyukur dan menggunakan akalnya untuk beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 3. Coba pinjam dulu. Oh, ini agak berbeda karena dari gambar ini kelompok 3 itu menyimpulkan perspektif atau pandangan menurut Islam bahwa pertumbuhan manusia itu merupakan nikmat dan amanah dari Allah yang perlu dijaga dengan baik. Oke, pertumbuhan ini anugerah dari Allah. Oke, bagus sekali. Lalu karena itu kita diberi oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati agar manusia dapat bersyukur dan menggunakan akalnya untuk beribadah kepada Allah. Oke, bagus sekali. Nah, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan, menjelaskan kepada teman-teman mengenai pertumbuhan. Coba dari pelajaran hari ini kira-kira sudah paham semua atau belum? Belum, Zahra. Kira-kira apa yang belum dipahami, Zahra? Tentang niat. Oh, betul sekali. Karena tadi Pak Guru belum mengajarkan mengenai niat. Tadi sudah dijelaskan mengenai apa saja? Tata cara mandi ya. Tapi niatnya belum diajari. Sekarang Pak Guru mau menuliskan niatnya. Nanti dibaca bersama-sama. Ini adalah niat mandi besar karena dia junub. Oke, bisa dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Nawaitu
niat ketika kita baru junub. Lalu khusus untuk perempuan yang haid itu ini diganti lirafil hadasil haidi fardhu lillahi ta'ala. Jangan akbari tapi haidi. Coba baca bersama-sama khusus yang perempuan. Coba 1, 2, 3. Nawaitun husna lirafil hadasil haidi fardhu lillahi ta'ala. Nah, sudah bisa? Untuk tugas selanjutnya yaitu kalian nanti menghafal di rumah tentang niat-niat untuk mengerjakan mandi wajib. Oke anak-anak, untuk pelajaran agama pada hari ini sudah selesai. Coba Pak Guru ingin menanyakan, apa kesimpulan dari pelajaran hari ini yang kalian dapatkan? Zahra, apa? Kita harus mulai belajar untuk mempersiapkan usia balik. Kita harus mulai belajar untuk mempersiapkan pada usia balik. Belajar tentang apa? Belajar mengenai kewajiban-kewajiban syariat, sholat, puasa, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, menutup aurat. Oke. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Aisyah? pada usia balik kewajiban kita sudah mulai kita lakukan sendiri. Oke, pada usia balik kewajiban sudah kita laksanakan sendiri. Betul sekali. Kita harus bisa belajar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dulu kalau kelas 1, kelas 2 kalian masih puasanya beduk, contohnya itu kita tingkatkan kalau di usia balik harus sudah berani atau sudah mampu untuk puasa maghrib atau puasa penuh. Sholat juga gitu, 5 waktu harus dijaga. Coba sebutkan 5 waktu sholat. 1 subuh, subuh ada berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, maghrib, isya. Betul sekali. Kalian harus mulai membiasakan diri untuk mempersiapkan usia balik. Oke, anak-anakku semua, pelajaran sudah selesai. Dikemas-kemas dulu. Sudah kelas-kelasnya? Untuk setelah kelas menyiapkan teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Wa arinal batila
Kelompok 2. Kelompok 3. Saya perkenalan.